Selamat malam di mana saya membuat video ini. Perkenalkan saya Sayiti Fatwasari dari UT Bandung dengan NIM 0506258831. Pada kali ini saya akan menjabarkan atau melakukan praktek untuk tugas kedua basis data. Sebelumnya mari kita langsung saja membaca soalnya untuk instruksi apa yang akan kita lakukan di tugas 2 kali ini. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu. Pertama ada tugas 2, contoh kasus tugas 2 yaitu berdasarkan entity relationship diagram di atas. Silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL yang ada pada Examap dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Di sini sudah ada relationship entity-nya, pada dokter admin, administrator, daftar, lalu pasien, dokter, dan dokter. Baik, kita langsung saja. Untuk sebelumnya saya sudah mengaktifkan untuk example-nya nih. Di sini kita wajib mengaktifkan start. Di sini tanya start untuk modul Apache dan MySQL. Sini sudah. Lalu kita lanjut untuk ke PHP-nya. Nah, tadi kan sudah diaktifkan di Apache dan MySQL-nya. Yang kita tunggu lebih jauh sudah aktif. Lalu kita klik ini. Nah, ini karena tadi kita mungkin guys kita ke database. New database. Sudah bikin untuk database-nya. Masa sini, lalu tadi kan kita mau buat tempat structure ya, ada dokter admin, dokter, pasien, administrator. Nah, kita bikin yang pasien dulu ya. Baik, ini untuk atribut untuk pasien. Di sini saya menambahkan ID pasien seperti tadi di instruksi soalnya, type-nya integer, besar dari katanya dari 3, lalu kita di sini klik primary untuk indeksnya dan klik yang ini, lalu nama pasien dengan type varchar dengan 40 kata, dan kolom pasien dengan tipe yang sama varchar dengan maksimum kata 100, lalu jenis kelaminnya kita pakai type varchar juga. Di sini satu. Mengapa satu? Karena nanti diidentifikasi sebagai perempuan dan laki-laki kita pakai L atau P atau dalam bahasa Inggrisnya male atau female gitu. Lalu kita save dulu. Berlanjut kita ke ini saya sudah mulai menambahkan tabel-tabel yang baru. Ini sedang membuat yang dokter dengan ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja. Nah, yang di sini membedakan kalau yang integer dan varchar, di sini kita gunakan D karena ini mengenai tanggal. Itu mari kita save, lalu kita buat yang lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu video, sebelumnya tadi saya sudah melakukan membuat dari tabel dari semua atributnya, mulai dari administrator, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Sudah diamnya, bisa lanjut administrator, di structure-nya saya sudah buat this. Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita buat relation. Tapi sebelum itu tadi kan kita butuh partial key. Nah, saya sudah membuat partial key-nya di sini. ID dokter, more, lalu kita klik index, nanti oke. Tidak hanya di sini, kita jadi dokter admin. ID data, ID dokter, ID admin. Nah, kita juga sama, kita indekskan sama di daftar. Ini sudah, tandanya tuh ada kunci. Kalau sudah diindekskan nanti muncul kunci berwarna silver seperti itu. Oke, ini sudah lah. Mengapa ada silver key-nya itu? Karena kan tadi di sini soal, nah ya ada data, ID admin, ID daftar admin, dan ID admin, ID dokter, dan ID pasien. Nah, itu harus dibeli partial key tadi yang silver. Key silver. Oke, kita ke rumah sakit. Lalu kita ke sini, ke designer. Sebelum itu kita rapikan.
Saya sudah membuat relationship-nya. Di sini ada ID pasien, pada ID pasien, pasien presenter, dokter ID dokter lagi, ID admin, ID admin, dan ID admin, lalu ID pasien ke ID pasien. Baik, sudah benar. Ini tadi kita ambil si tali ini dari sini create relationship. Lalu nanti akan run di sini dan kita pilih cascade. Nah, di sini saya sudah, nanti kan kita coba ya input data pasien. Kemana kita insert, misalnya 111 nama pasiennya. Ini saya kembali lagi, kebetulan tadi ada error dan saya memutuskan untuk membuat ulang dengan nama tugas 2 basis data. Ini dibuat ulang untuk strukturnya dan saya berubah menggunakan codingan SQL. Nah, untuk itu tadi kita sampai di insert data daripada pasiennya. Tadi saya sudah tambahkan jika ini misal dia berdasarkan perempuan, lalu kita ke administrator. Kita lanjutkan lagi, tadi admin kita belum menambahkan si the foreign key-nya. Tadi aku sudah menambahkan di administrator di bagian ID admin dengan caranya click more dan tambahkan index. Oke, sudah di ID admin juga. Jadi dokter. Dan seterusnya begitu. Oke, lanjut ke dokter adminnya. Langsung ditambahkan foreign key-nya, kita ke desainer, lalu di tatanya tadi kan berangkat gitu, itulah kita tata, ada dokter admin, administrator, data, dokter, pasien dokter, dan pasien. Nah, untuk create relationship-nya, tadi sudah saya coba satu, lalu kita coba lagi untuk ID admin, bisa kita pilih referensi key-nya, lalu pilih foreign key-nya di ID admin, dan pilih lagi on the left, cascade, lanjut lagi. Oke, sudah tersambung semuanya, ini terconnect. Lalu selanjutnya kita ke sama yang ini control panel, lalu kita buka shell. Kita tuliskan komennya. Comment MySQL strip root. Oke, lalu kita ketik lagi komen use tugas 2 basis data karena tadi lagi kita show tables. Ada itunya, lalu kita ketik lagi komen, select nama pasien, kelamin ya, from patient. Oke, kita punya empat sesuai dengan yang tadi. Kita masukkan datanya, di mana pastinya ada 4 orang, si Jake, Sabrina, Olivia, dan Johannes. Nah, ini gimana nih kalau misalnya kita mau mengkategorikan hanya pasien dengan jenis kelamin perempuan atau laki-laki, sama komennya komen prompternya sama kayak tadi, select nama pasien, jenis kelamin, from patient, where, jadi perempuan 2 apalagi jenis kelamin, jenis kelamin sama dengan tanda kutip 1 L. Ada 2 ya, si Jake dan Johannes. Nah, kita coba yang perempuan. Oke, ada Sabrina dan Olivia. Nah, sekian hasil pengerjaan saya untuk tugas 2 kali ini. Mungkin ada beberapa revisi untuk di tengah-tengahnya, namun saya berniat untuk men-show semua proses yang saya lakukan, proses pengerjaan saya mulai dari di mana salahnya atau di mana
yang harus tadinya direvisi begitu. Di tengah-tengah tadi saya mengalami, kayak waktu mau di-insert si data pasiennya itu tidak bisa karena mungkin ada kesalahan dari forenkey-nya, saya ulangi lagi bikin dari awal tapi menggunakan SQL decoding menggunakan Syntax begitu. Dan, syukurnya sekarang berhasil dan sekian mungkin dari saya, terima kasih untuk ibu, bapak, ataupun terkhususnya ibu tutor yang sudah menuntut kami dalam melakukan praktek kali ini. Semoga berkah dan segala kebaikannya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian, selamat bertemu kembali di tugas 3 di Basis Data. Terima kasih.